Waktu itu gue lagi explore TikTok dan 3 orang ini yang selalu gue gila ini orang-orang. Ini orang kalau mau clubbing dia live dulu sambil lipstikan. Dulu gitu. Tipe kreator tuh ada 2. Ada kreator yang memang dikenal gara-gara personality mereka, ada juga yang memang dikenal dengan formatnya. kita ketemu gini aja, kita ngobrol, ini tuh menurut aku tuh benar-benar very inspiring and this is art. You can do art beside and outside your content. Iya, kalau itu aku tidak bisa mengeluarkan itu dan aku sculpt, dipoles dengan sedemikian rupa, itu akan nggak ada yang namanya dada kalkun. Kebingung dudukin. 77 82 93. Enggak, lu nggak 82. Lagi kan nggak di brief apa? Enggak, aku bikin motor nomor motor ini. Kamu tahu nggak sih kalau di spa 77 is such a big numbers for the greatest sale. Masa? Di spa ya. 88 apa ya? Spa. Oh my god. Ada kode numbernya. Makanya tadi 77. Are you selling yourself? Kalau 82 apa? Tapi kalau 82 apa? 82 apa? Nggak tahu, tadi kepikiran kayak 82 aja deh biar Kan genap. Asbun. Asbun aja ya. Apa? 93 tadi. 93 aku teh. 93. Aku 93. 93. Atau 99. Aku masuk kuliah 99. Oke. Bener kalau nggak bohong, nggak bohong. Bukannya biasa. Tapi ya ide mengumpulkan kalian bertiga hari ini tuh datangnya dari Iwet. Kenapa? Kenapa? Karena gue itu tinggal lu yang belum masuk. Tapi ya udahlah ya. Masuk kemana, Wan? Gue nggak tahu nih. Gini. Waktu itu gue lagi explore TikTok dan 3 orang ini yang selalu gue gila ini orang-orang. Ini orang kalau mau clubbing dia live dulu sambil lipstikan. Dulu. Dulu gitu ceritanya. Right? I remember right? Those days. Terus Oh gue my gini, ini anak monolog tapi menghibur banget. God. Makasih. Si dada kalkun itu, ya. Terus Goof hadir dengan konten-konten zodiaknya. Terus gue gini, ya Allah dia lucu sekali. Ian nyebrang-nyebrang di zebra cross. Iya. Terus gue gini, Sarah gue gini, waktu itu gue bilang gini, panggil Sarah Tobing ini, gue mau dia siaran. Goof waktu itu udah pernah gue follow up sebenarnya kan? Sempet ya? Sempat. Iya, Kamu mungkin pindah ya. ke Jakarta nggak sih? Oh, Pertanyaan itu sebenarnya adalah Iya, untuk iya. itu. Karena aku masih di Bandung gitu ya. Exactly. Ian aku DM langsung kan waktu Iya. itu. Right? Aku DM, aku bilang ini. I love your content and your voice is very beautiful, bla 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 bla. Kamu mau siaran nggak? Oh enggak. Aku cuma Enggak, coba jelasin kamu waktu itu nge-chat aku gimana? Iya, aku cuma bilang gini, kamu mau bikin demo nggak? Enggak, kamu Salah. mau nggak jadi partner duet Cantika Abigail? Iya benar gitu ngomongnya. Kan Gacep itu lagi break ya? Iya. Oh, iya. Mas Tiwat aku nggak bisa nyanyi. Aku nggak bisa nyanyi, Mas. Bener. Iya. Iya, gue kan menanyakan hal yang sama sih. Karena kan Gacep lagi break. Iya, Kamu iya. nggak jadi partner duet Cantika Abigail? Mas, pagi loh, jam Iya. 8. Mas, aku nggak bisa nyanyi, Mas. Buat waktu itu Cantika lagi nyari partner. Cosmo. Terus gue bilang ini Ian Hu. Itu sesudah Ian di brunch with dia apa sebelum? Ya Allah, kompetisi bang. Mentang-mentang dua-duanya lewat di sini ya. Sebelum. Sebelum tinggi. Tapi- Way before. Tapi trainingnya lama banget, akhirnya brunch with Dave dulu, baru siaran. Thank you very much. Love the energy around here. Love it. But dari mereka bertiga yang paling gue suka adalah they are very true to themselves. Iya. Oh my god. Jadi sebetulnya kita tuh hari ini merayakan your uniqueness self that you portray every day to us, Yes. para penikmat konten-konten kalian di sosial yes. media. Yes. Yes. Cute, ya. Yes. Nangis. Enggak, maksudnya kan tadi kan kita selebrasi Ya Allah. selebrasi through themselves ya. Aku tuh belum mengeluarkan semuanya loh. Oh. It's only 20% of us. 20% of me. Iya. Oh, same for you tuh Ian. Oke, udah 150 sih. Kadang Apalagi kebanyakan. orang nggak tahu ya. Kadang kebanyakan, kayak sekarang mau dikurangin gitu. Iya, apa 20% yang tersisa kita juga nggak tahu juga. Yang kita tuh pengen tahu apakah kalian memberikan pembeda digital persona kalian dengan your real persona. Do you guys differentiate it? Kalau aku bisa dikatakan iya, Hmm. karena akhirnya setelah bergelut di dunia konten cukup lama dari zaman bikinin konten buat brand sampai sekarang bikin konten buat sendiri, jadi sadar kalau
tipe kreator tuh ada dua. Ada kreator yang memang dikenal gara-gara personality mereka. Biasanya dekat misalnya dengan kayak konten A Day in My Life dan lain-lain. Ada juga yang memang dikenal dengan formatnya atau kebisaannya. Contoh misalkan kayak yang aku perhatiin kayak Christo Emmanuel, seorang impersonator. I personally don't know kayak keseharian dia itu seperti apa gitu. Nah aku ketika sadar ada genre itu, aku memilih untuk yang dikenal segenre sebagai sama. format aja deh gitu. Dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga di sini. Preference aja sih. Oke. Gitu sih. Oke. Kalau menurut kamu melihat konten yang Iwet sama aku, kita ada di konten kelas yang konten mana? kategorinya. Kalau aku sih lihatnya, jadi dulu banget sebelum aku kenal sama mereka berdua, aku dengerin dulu podcastnya kan, tiga kan. Terus akhirnya aku bilang kalau misalkan kalau dengerin podcast Yolo tuh mirip banget kayak lagi ini tau gak sih? Lagi di tengah rumah, terus nyokap lo kedatangan temen-temen gengnya. Terus kayak lu lagi, oh seru juga ya jadi orang dewasa. Iya. Bener. Wisata masa lalu. Iya kan kayak bahkan wisata masa depan kayak apa masalah yang belum kita lalui ternyata Udah ada tutornya lah. udah ada Betul. tutorialnya. Dari Aku sih ngeliatnya situnya. Gitu. Ya, aku sih ngeliatnya kalian sebagai mengeluarkan personality. Kalau udah bosan kan dulu di TV nutupin segalanya. Udah nggak laku. Nutupin segalanya bener lagi. Oh, bagian itunya. Iya. Welcome to the new media. Tapi itu loh, bener loh. Maksud gue, kita tuh kenapa pingin ngobrol sama kalian because we want to learn how to embrace ourselves. Karena kita selama ini kan, KPI kan galak banget ya. Betul. Ya, censorship mungkin bilangnya, Iya. peraturan gitu, without to name Iya. names. Iya. Betul. Ya. Kalau Sarah, Aku semenjak ada konten Queen Dating Stock Podcast itu, jadi kayak namanya apa Sarah? Dating Stock Stalking. Podcast. Dating Stock Podcast. Oke, podcast. Kalau dulu, iya memang konten Jadi, aku tuh. maaf, sorry, aku Iya. potong, sorry. Jadi lu jangan minta diundang ke podcastnya dia because you know why. Cuma dia sendiri doang kan? Iya, kamu bukan benda mati, Say. Bukan benda mati. Jadi semenjak podcast cantik itu keluar, aku tuh kebawa ke luar rumah jadi kayak, hai, aku adalah podcast yang selalu berbicara tentang kehidupan, padahal kehidupanku belum tentu lancar. Gitu. Kalau dulu memang aku alat kelamin gitu kalau Iya, dulu. bener. Tapi kalau sekarang I'm not saying itu bukan bagian dari hidupku juga, itu bukan bagian dari personaku juga, tapi it's upgraded. Oh, ternyata Sarah Tobing tuh bisa berperilaku seperti itu ya, seanggun itu ya, yang berbicara tuh dengan setengah nada tuh aku ternyata bisa gitu, Say. Thank you. Karena dulu ngomongin alat kelamin memang guru biologi karena dulu Aku, ya. iya, guru biologi. Iya, Bukan guru biologi, aku guru olahraga SMK. Oh, senang kesejahteraan Umum. udah. Kesegaran jasmani. Kesekarang. Masih belibet juga. Kalau Ian, Mungkin sama kayak Sarah kali ya, karena aku berangkat dari tulisan, terus juga tulisannya ngomongin kehidupan. Somehow kalau konten kita tuh ngomongin kehidupan tuh orang tuh udah punya ekspektasi. Betul. Kalau kita tuh bijaksana, kita itu bisa melalui Philosophical. segala sesuatunya Iya, gitu. philosophical. Betul. pada Sebenarnya dasarnya sih bisa dibilang demikian. Cuman mungkin itu adalah another side of me yang aku mau liatin aja. Kalau dibilang apakah yang gue liatin itu adalah gue yang sebenarnya, betul, tapi bukan gue seluruhnya. Ya, it. itu dia ya, itu dia. Yang aku pengen tahu, Ian kan memang awalnya terkenal dengan akun yang tidak menampilkan Wajah, gitu betul. ya. Ian Hugen aja. Ian Hugen nama aja. akunnya, ya kan? Kapan you decided bahwa I think it's about time the identity to come up? Jadi awalnya kan aku seorang ghostwriter kan, sering ngomongin self love. Rame tuh rame. Terus 2019 kali ya, sebelum pandemi, akhirnya aku decide, kan orang tuh selalu wondering, jadi Ian Hugen ini siapa sih? Kan namanya cowok gitu ya. Karena dia seorang ghostwriter, jadi orang tuh ada yang berekspektasi dia ini ganteng banget. Tapi ada juga yang bilang, jadi aku sering baca komennya. Tapi kan aku kadang liatin jarinya. Tapi jarinya cewek banget, gitu-gitu. Akhirnya waktu itu, karena aku juga mulai melihat peluang di sosial media, kayaknya oke ya kita maksudnya
mulai membuka diri. Tapi kalau liatin muka kan skincare bisa tap in ya. Iya. Kalau jari doang ya. Jari-jari doang kan Enggak. ya. Tapi bisa sih kayak ya itulah intinya. Terus akhirnya 2019 sih aku pertama kali giving statement Ian Hugen itu transgender loh. Terus itu kayak dar terus akhirnya dilanjutin sampai sekarang. It was a bold move loh. Exactly came out ke seluruh dunia rasanya. Itu Orgil. Lumayan. Iya. Itu gimana ya waktu itu yang membuat kamu kayak oke, let's come out. Karena udah kayak ke keluarga. Udah kayak ke keluarga, udah kayak tapi waktu itu belum diterima. Lebih kayak masih lo gak mau berubah pikiran. Oh masih digituin. Doa ayu gitu apa. Doa orang tua adalah it's a phase. Aku kan nyokap aku bilang kamu tuh udah terlanjur basah, kamu either naik keringin badan kamu atau kamu beneran tenggelam. Maksud dia kan keringin lah badan kamu. Cuman yang gue tangkap adalah yaudah gue tenggelam sekali. Begitu nih ya. Udah kayak ke mereka, udah nothing tulus dong. Akhirnya kita post lah pertama kali di page Ian Hugen itu foto transisinya. Iya, jar. Itu gimana tanggapannya orang-orang waktu itu? Wah, banyak banget yang unfollow. Oh iya? Itu persis kayak misalnya creator kerudungan tiba-tiba bikin statement buka kerudung itu kan pasti yang unfollow banyak banget. Iya. Sama lah seperti kasus saya waktu itu. Itu nggak it didn't get you? Waktu itu kan masih kuliah, masih dibiayain orang tua. Jadi gue kayak mau followers gue turun atau enggak, ya itu nggak mempengaruhi finance seorang Ian Hugen kali itu ya. Cuman waktu itu gue rasa lucu adalah karena konten gue kan ngomongin tentang self love, and they really appreciate that. Terus kenapa ketika gue practice self love itu lo justru nggak terima? I see. Itu sih waktu itu idea gue. Jadi ketika gue di unfollow massal kala itu, kayaknya hampir 20.000 orang deh. Wow. 20K kan berasa ya. Iya. Di situ gue lebih kayak oh ya udah mensortir reader gue aja. Berarti ini yang emang setuju dengan inline dengan apa yang gue bagikan, yang 20.000 itu enggak gitu. Nice. Nice. Kalau gue sama Sarah, Apa saya? pernah nggak ada di posisi yang kayak Ian, walaupun tidak apple to apple gitu ya, dimana lo merasa bahwa you bare naked in front of everyone in your social media gitu, dan di titik itu orang memutuskan gue suka, gue nggak suka, yang suka follow, yang nggak suka dadah. That's a good question. Aku dulu sebelum ada Dada Kalkun dan Instagramku sekarang, emang dari dulu seperti itu Kak Dev. Emang dari zaman Twitter aku SMA, itu tuh aku suka oversharing. Jadi emang aku lahir telanjang, hidup telanjang, meninggal pun nanti telanjang. Jadi kayak take it or leave it, ini adalah sartop dari atas sampai bawah bugil gitu. Dan kalau sekarang mungkin karena sudah menginjak angka kepala 3 ya, jadi ya jomplang banget atuh. Takutnya Ya pakai yang transparan dikit ya. Masuk angin. Soalnya dulu tuh bener-bener ketika aku ngeliat archive instastoryku Kak, ya Allah. Iya bener. Sekarang close friend semua gitu. Najis banget. Bener-bener orang teh ya kalau ngomong itu bertitik-titik padahal followersnya paling 500 gitu, tapi aing bener-bener cerita, tahu nggak tadi malam aing sama siapa gitu. Bener Brutal banget gitu, honest truth banget. Honest truth, but even aku kalau pun aku kabarin. Kabarin. Dulu ada, dan itu tuh lumayan membekas gitu loh ke teman-teman aku yang Nggak, kamu ngomong nggak berak. Karena aku ada di momen yang gini, ini anak gila banget sih. Jadi dulu tuh aku ada campaign Kak. Dia mukanya, Aku paham. Sumpah, aku tuh dulu tuh ada kayak campaign kayak setiap pagi atau sebelum tidur dengan caption di Instastory. Dulu kan Instastory belum seperti sekarang kan. Captionnya sudah berak belum hari ini gitu. Oh iya, gue kangen deh melakukan. by the way, Dave really hates the word berak. Dia tuh sampai nangis. Enggak, ada orang yang kayak gitu, misalnya ada yang nggak suka sama satu kata aja kan. Iya, tapi nggak apa-apa. Iya. It's good that you have no inhibition. It's okay. Bukan nggak apa-apa, he's trying to be not. Tapi it's fun. Iya. Oh, kamu jijai. Enggak, stop it. Gue kayak merasa di acara di AXN gitu ya, kalau yang Firdi ojok-ojokin gitu. Anywho, let me take control back. Ya, untung kamu tamunya ya. Tamu di sini. Aku melihat satu benang merah nih, Ian sama Sarah. Dulu kalian sebelum terlalu heboh sekarang panggungnya, justru kalian lebih wild gitu. Iya. Sekarang you girls are a little bit more timid than what you guys are used to. Karena
udah cukup. Udah. Oke. Udah. Nah, arah pertanyaan aku adalah karena sudah cukup atau karena lebih sadar branding? Baru abis itu ke Goof, jangan wow dulu, Neng. That's a very Aku good suka deh. question. Kita pernah nggak sih discuss ini, Neng? Iya. Iya. Pernah. Oke. Ian dulu deh coba. Dan dua jawabannya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Menunggu jawaban lo. Pertama emang sudah waktunya lebih behave juga karena sudah cukup lah masa-masa itu. Yang kedua emang branding itu lumayan penting sekali apalagi kalau kamu tuh hidupnya berkeliaran di industri. Betul. Gitu kan. Karena kan ada brand ini yang masuk kok Sartop pembawaannya personanya ditonjolkan seperti itu nggak masuk gitu next gitu kan aku tidak memungkiri bahwa itu agak aku pikirkan soal si self branding itu atau personanya karena memang ya penting kecuali kalau kamu emang kerjaannya bukan di bidang di depan kamera seperti ini. Atau mungkin lu kreator kerja di depan kamera tapi nggak butuh duit gitu. Betul sekali Ada ya. yang gitu deh. Aku zaman dulu. Oh iya benar ya. Oh iya. Iya. Iya, karena masih ada backupan kan. Masih ada backup. Orang Sekarang juga tua. masih ada backup orang tua. Iya. Oh, what a privilege. Exactly. I want that. Itu gue di tengah ya. Bagus nih. Kalau ingin kembali ke masa itu juga pengen banget sih sebenarnya. Kalau Ian gimana? Sama, jadi kayak kesadaran diri kalau misalnya kita kan punya ya klien-klien yang kita idam-idamkan. Iya. Gimana sih caranya untuk achieve ke sana? Ternyata personal brandingnya harus dibenahi. Karena kembali lagi seperti kata Sarah, aku juga dulu pernah di masa itu, walaupun berak aku nggak update. Tapi karena brand udah tahu. Iya. Berak is my life. Aku nggak update. Brand juga tahu gue pasti berak tiap pagi, tapi nggak update. Terus? Cuman adalah banyak hal yang kayak gue rasa tuh bener kayaknya too much deh. Orang tuh kayaknya nggak harus tahu sebegitunya. Oke, kalau gitu Sarah udah bare naked in front of us and to you all. Berak momen yang dia kurangi adalah itu. Nah, kalau kamu what's that in your case? Aku dulu suka Apa banget yang kamu sadari ternyata itu too much dan aku rem sekarang? ngomongin sex life aku. Oke. Karena Ini kayak kan bloodly. lumayan. Sekarang aku rem-rem, jadi cuma ngomongin tentang dating experience-nya. Iya. Tapi kisah ranjangnya dan berbagai ukuran itu kamu ras-ras ceritain. itu. Agak mama papa zaman dulu ya. Oh mama, oh papa, oh my god, Sorry, oh Karin. gue ralat stensilan. Iya, oh mama, oh papa mah kisah. Aku baca yang porno-porno di Cosmopolitan. Udah agak direm ya. Very soft ya. Iya. Sekarang udah enggak? Maksudnya Udah dulu nggak pernah diceritain. Dulu Iya. pernah kamu lakukan, maksudnya gitu. Dulu. Sampai sekarang masih dilakuin lah. Bukan maksud aku. lain. Pamer dong. Jangan overshare nih bagi orang tuanya. Iya udah. Honestly, aku kan juga suka nonton story. I love storytelling content. Jadi aku kalau dengar cerita kamu dating ya, aku tuh selalu membahas sama teman-teman is she doing it or is she not gitu. Kenapa ceritanya cuma sampai dating aja gitu. Oh, of course. That's the main course, honey. Good to know. That's the main course. Closure. I'm not there for the appetizer only. Cuman udah nggak diceritain main course-nya. Iya, oke. Itu bagian kamu yang kamu kurasi. Iya, Oke. salah satunya. Iya, ada beberapa lagi? Saya udah nggak usah diceritain di sini. Iya, udah. Kalau Gup, adakah momen-momen tersebut yang kamu kurasi karena posisi kamu saat ini? Akhirnya iya, karena tapi dikurasinya bukan dikurasi yang diniatin gitu. Karena sebenarnya dari dulu kan aku udah lumayan akrab sama social media kan. Iya. Jadi kayak aku pernah jadi ghostwriter-nya selebgram, and I know the behind the scene kayak. Jadi kayak semenjak aku dapat jadi ghostwriter itu, aku tuh ngerasa kayak kok banyak hal yang ditutupin ya gitu sama seorang say public figure atau apapun itu gitu kan. Terus akhirnya sebelum aku nyemplung konten serius gitu, sama aku juga melakukan ke oversharingan. Tapi kalau aku tuh oversharingnya lebih kayak ke hal-hal yang agak-agak dongo aja sih, kayak misalkan pintu kamar mandi lepas gitu, kayak aku bikin show dari sana gitu kan dengan lighting seadanya dan lain-lain. Terus aku review Homemade video banget betul, aku kasih tutorial kalau misalkan kita pengen buang air tapi kayak nggak mau tempatnya yang sembarangan, kita bisa ke hotel gitu. Kayak misalkan aku suka kayak ngerekam diriku kayak
pura-pura nelfon ke lobby kayak oh gue udah di sini loh kayak terus kayak Kayak so sibuk gitu ya. Iya. Padahal kayak udah mules banget gitu. Itu tutorial kayak gitu. Aku sempat juga dulu sebelum konten mulai itu kayak review toilet-toilet mana aja yang bisa dikunjungi untuk nyaman. Aku tuh pernah kepapar konten kamu yang kamu kebelet lagi di taksi atau lagi di taksi online. Iya betul. Terus bener-bener dia videoin mulai dari dia mukanya pucat, keringetan, Itu bener banget. sampai dia nemu WC. Oh my God. Dan udah di WC-nya masih dia gini, udah stop kali. Ya maksudnya aku juga tahu kan nggak akan lah. Nah, tapi momen-momen ketelanjangan itu tuh kayak aku laluin tapi sampai akhirnya sekarang kayak orang juga rasanya kayaknya nggak mau menikmati hal itu gitu maksudnya. Takut lupa. Iya, oke. Berbedakah buat kalian bikin konten ketika tahu yang nonton banyak sama yang nonton toh anyway nggak banyak ya gitu? I would say yes. Iya. Enggak. I would say yes kalau aku. Enggak. Kalau aku tuh Dia salah tuh lagi concern masalah itu. Oh, baik. Dia lagi mencari pembenaran. pertanyaan kamu ini kan maksudnya kayak berbeda nggak kalau misalnya ada yang nonton atau nggak ada yang nonton? Iya. Kalau aku kok gue jadi kayak pick me ya? Nggak apa-apa. That's what I want. We Yes, listen, we this is don't what I judge. want. Yeah. Yes, yes. Of course pick me, we pick you. Yes. Coffee? Yes. Sugar or no sugar? No sugar, I'm on diet. Americano. Oke, coming. Aku tuh ini kalau bikin konten sebenarnya sampai sekarang tuh masih suka nggak peduli yang nonton itu banyak apa enggak, nggak peduli ada engagement atau enggak gimana. Cuma manajerku suka ngingetin, suka kayak We hate them. enggak, I love my manager, I love my manager. No, you hate me. Iya. Karena kalau tanpa itu ya gue tuh sebenarnya gue tuh suka sekali telanjang loh. Iya. Di sosial media gue. Gue buka satu ya sebentar sebelum lanjutin. Satu kali Dave Hendrik pernah marah banget sama gue karena waktu dia jadi penyiar Cosmopolitan, hobinya dia foto naked, Tapi it's very black artsy. and white. Iya. Terus gue bilang ini bahaya nih. Kalau sampai nih kenapa-napa, mesti gue yang gue beres. Betul. Dia ngamuk lah sama gue, tersinggung. Karena waktu itu kan nobody knows me I think di social media. Come on. Come on. Ya, Come on, Dave, pakai Hendrik. You were on kisah seputar fucking celebrity. Exactly my social point. media is a whole different game gitu. No. Anyway, balik lagi ke Sarah. Kembali ke Terus? Sarah. Soalnya kalau sampai sekarang aku berpikir tentang kayak aduh ini yang nonton nanti banyak apa enggak ya. Aku ngerasa kayak gitu loh. Iya. Kayak Pressure. Jadi sekarang tuh alasan aku agak senyap di sosial media itu ya memang 20% mikirin self branding tapi 80% itu adalah I've had enough dan I want to enjoy it with myself only kalau sekarang. Dan itu tuh ada beberapa tanggapan dari netizen zaman dulu yang udah ngikutin aku dari lama, dari even waktu followersku masih 2000 di Instagram. Dulu kan bangga banget ya udah kalau ribuan gitu ya. Dia bertanya, "Kak, kok udah nggak ada konten-konten berak itu lagi sih?" Gitu. It's not because I don't want to anymore, it's because People don't want it anymore. She realize people don't want it. udah capek aja. Cuma kalau misalnya masih asal-asalan ngomong di sosial media masih banget. Masih suka ngomongin kelamin itu masih banget. Cuma yang ngegedor sekarang adalah either manajer gue atau my own mom. Makanya mamaku suka aku blok. I'm 31 years old, mother. Tapi iya sih emang nyokap tuh. Tapi kalau kamu bilang bahwa iya matters numbers itu. Iya of course. Tapi aku emang getol karena manajer dan karena nyokap ya. Iya. Maksudnya getol. Kayak maksudnya bener-bener direm. Oke. Dan gue tahu itu banyak yang nonton, itu kadang yang ngingetin tuh adalah nyokap dan manajer sendiri. Oh jadi justru mereka yang jadi remnya kamu gitu ya? Apalagi kan nyokap lo kan masih tinggal di Makassar ya. Benar. Jadi kayak enggak ya? Iya. Nek, tapi dia bisa main badminton di rumahnya dia loh, Nek. Lu tuh anak orang kaya ya? Of course. Jawabannya enggak kaya tapi nyaman aja. Jawaban semua anak orang kaya. Gue cuma mau nanya ya, rumah di Jakarta siapa lu bisa main badminton? Moza, gue di rumah lu aja gak bisa main badminton. Dia nyebut nama parah banget loh. Bahkan gue hari-hari di situ dulu. Iya benar ya. Kalau gue soal numbers tadi, Akhirnya aku tuh sempat ada kejebak momen
apa ya, lebih dulu kan sebenarnya pertama kali konten tuh untuk apa ya, untuk mendistraksi dari rasa sakit hati kan awalnya kan standar gara-gara putus Pandemi kan sih? ya pandemi jadi kayak sudah putus, terus putusnya juga gara-gara nggak jadian lagi Kan? Sabar. terus udah gitu Tunggu gimana? Coba rewind. Putusnya nggak jadian. iya Lo ngerti nggak? Itu absurd banget kan? Yang nggak putus dong, Wen. situationship something like Dave. that. People do that. Iya, oke. Yeah, in relationship Yeah. but not. Yeah. Oke, mereka putus tapi nggak Nggak pacaran. jadian sih Ya. itu tuh lebih aneh Tapi itu paling sakit. itu yang paling sakit. Terus akhirnya kayak dulu ke psikolog belum mampu. Ya. Terus kayak akhirnya entah kenapa kayaknya gue harus bikin konten deh 30 hari nonstop. Tapi apa ya? Dan itu aku belum konten gitu. Jadinya kayak baru TikTok awal-awal. Kayak everybody download TikTok on 2021 gitu. Terus akhirnya aku coba tapi dengan apa ya? State di mana kayak gue nggak peduli siapa yang mau nonton, gue nggak peduli siapa apa kontennya, yang jelas setiap hari kita bikin konten buat ngeluarin unek-unek gitu. 30 hari itu terlewati dan jadi lebih ringan dan ternyata orang ada yang relate jadi bisa jadi content creator nih kayaknya gitu kan. Terus akhirnya dari situ ketika sadar spirit indie itu masih ada sampai akhirnya punya tim tuh berbeda banget. Iya. Nah, Betul. pertanyaan selanjutnya gini. Lebih menyenangkan mana? Zaman masih berantakan itu Yes. sama sekarang Masih ketika indie kali. masih indie sama sekarang ketika udah terpoles dan udah jadi komoditas. Kalau di luarnya indie itu apa berarti? Upgrade indie? Farhan? Apresiasi lah. Jangan yang ketawa Mbak Wati. Yang muda-muda semua gini. Tahu. Ya, Gue gak paham lagi. Gak apa-apa. Ini balance Farhan. It's okay. Jadi Gimana? enakan mana di indie dan sekarang udah terpolish, udah lebih pro lah ya Iya. sebenarnya. Udah jadi komoditas bisa dibilang. Kalau bisnis wise sekarang Lebih nyaman lebih soalnya. nyaman. Tapi ternyata ketika aku nyaman tuh kita sering banget bahas aku sama Sarah tuh kayak kita kangen masa-masa chaos itu, tapi kita nggak bisa balik lagi. Iya, of course. Jadi sebenarnya kalau lebih enjoy spiritnya tuh yang dulu, tapi sekarang tuh bisnis wise. Tapi sekarang tuh mencoba kita tuh aku kebetulan sama Sarah suka tukar pikiran bareng kayak kita harus tahu kapan stop. Terus gini, aku sama Sarah tukar pikiran bareng, kalau sama Ian aku tukar pakaian. Aku udah pakaian kamu, aku pengen banget loh. Pengen gitu. Berarti gak bertukar pasangan ya? Betul, jangan sampai. Beda market. Jangan sampai beda market gitu. Jadi memang apa ya kayak Kangen lah ya, tetap kangen, ya. akan kangen terus sih dan cara kita kangen apa? Mengobati kerinduan Mengobati itu. lagi dengan stop. Kayak sekarang kita lagi stop. Stop. Ntar dulu. Stop dulu, nggak Mau ngambil ngasal brand. dulu. Mau Oh, ngasal. iya? Sekarang tuh lagi masa-masa Mau ngasal tuh eksperimen. gimana maksudnya? Eksperimen. Mau ngasal, mau terserah mau ada orang yang nonton apa enggak, mau ini apa enggak. Yang penting gue berkarya, bertelur karena Yes. perasaan Wow. angka tuh somehow adalah dua mata pisau. Betul. Kak. Ya. Jadi di sisi lain itu memang sangat bagus for business wise, tapi di satu sisi lain itu sangat menusuk banget kayak, Betul. aduh kok udah konten gue begini, lighting pada kayak begini, yang nonton gope di Yes. konten kreator baru. Sorry, gope ribu ya, bukan 500. 500 orang. 500 orang. Itu bukan 500 orang, 500 orang. Dia mulai gini. Oh my god, my numbers. Karena aku pernah nggak bisa jalan gara-gara numbers. Aku pernah lumpuh, literally nggak bisa jalan gara-gara numbers. Really? Iya, Gara-gara pernah. kecapean dulu pernah. Jadi Iya. pas pertama kali pindah ke Jakarta, ada pressure kayak, oh sekarang sudah jadi full time content creator. Iya. Harus tiap hari ngonten. Terus kebetulan waktu itu lagi Ramadan. Kebetulan brand banyak banget yang tap in. Aku masih sendiri, nulis skrip sendiri. Sampai sekarang nulis skrip sendiri. Cuman dulu tuh ngedit Produksian. juga, produksi semua sendiri. Tanpa sadar, aku dalam sebulan nge-produce 65 video. Shit. Berarti sehari 2. Sehari Udah nggak nggak tahu. tahu, udah nggak tahu 2, 3 or something kayak gitu. Gila. Terus akhirnya nggak bisa jalannya gara-gara tidur kan nggak bener tuh. Akhirnya waktu itu ngambil kelas gym. Makin gak bisa jalan dong, Say. It was like day. Oh. Terus akhirnya aku selama 1 minggu tidak bisa jalan gara-gara kurang tidur. Dan aku baru sadar di situ kayak, oh ini yang dimaksud body, mind, and soul tuh nggak nyambung Iya. gitu. Jadi akunya sudah Jepret. capek, Iya. aku udah capek, tapi kan
lu udah harus nge-gym Goof karena jadwalnya. Jadi kayak nggak sinkron ketika dipaksain, udah die. Dari situ akhirnya ngontak teman-teman yang ini harus minta bantuan sih akhirnya gitu. Oke. Ini just to be clear buat yang lagi nonton Duet With ini, ketika Sarah sama Goof sama Ian bilang numbers itu adalah sebagai digital creator, pasti kalian kan drive itu menjadi patokan kesuksesan konten-konten kalian. Engagement. Right? Engagement gitu, angka engagement. Dan kayaknya itu udah common knowledge buat seorang digital creator kalau jenis konten yang engagementnya tinggi, kalau lo pengen engagement ya bikinlah konten-konten seperti itu. Sementara sebagai seorang seniman, terkadang nggak selalu lu pengen bikin konten seperti itu, gitu kan maksudnya? Iya kan? Iya. Thank you for seeing us. Iya. Yang gue pengen tahu sekarang saat ini dalam fase kehidupan kalian, komposisinya gimana tuh? Apakah semua konten lo udah kan pasti udah terpola dong konten-konten pilar kalian tuh apa atau yang just pure creating art? Coba dari Ian dulu. Mungkin aku tuh sebenarnya agak sedikit tidak relate. Tapi entah apakah karena aku memang dari awal tuh ngelihat ini tuh sebagai sebuah pekerjaan. Ini tuh bukan hobi. Ini tuh bukan expression outlet. Iya, bukan. Ini tuh pekerjaan. Dari aku lulus kuliah, aku udah decide aku akan jadi full time content creator. Karena kan dari aku kuliah aku udah mulai kan. Tapi maksudnya setelah aku kuliah aku bisa doing it professionally. Jadi setelah itu tadi kan katanya burnout karena mungkin di pressure Numbers, klien ini kok numbersnya nggak segetol insight yang lo submit pas mereka minta rate card dan lain sebagainya. Oh gitu. Aku dari awal emang udah sih reso pekerjaan aja sih. Jadi nggak pernah burnout selama ini so far alhamdulillah karena I really enjoy the income as well. Iya, itu sih. Tapi aku juga pingin nanya jadi gini. Gimana caranya kamu menyalurkan, karena aku juga setuju bahwa konten itu sebenarnya adalah expression of art, gitu. Nah, expression of art itu kalau kamu di mana? You know what, art is actually everything. Kita ketemu gini aja, kita ngobrol, ini tuh menurut aku tuh benar-benar very inspiring and this is art. Thank you. Menurutku ya, bertukar pikiran, enjoying my coffee. You can do art beside and outside your content. Karena ketika itu dicampur, menurut aku sih kita nanti akan jadi idealis. Kita jadi idealis, terus kliennya kayak enggak ya nih yang key points-nya tuh nggak terdeliver di konten yang lo terlalu idealis ini. That's a good point. Daripada aku berantem dengan manajer dan klien aku, aku decide emang konten itu bukan seni untuk aku ya. Oke. This is business. Oke. Oh, that's interesting. Berarti kamu tuh approach kamu terhadap your social media persona, terhadap konten social media kamu tuh business ya. Jadi deep down inside, berani juga loh kamu Ian mengakui itu di sini ya. Jujur banget kamu Ian. Karena kan tiap orang tanya kerjaan lo apa sih? Gue tuh full time content creator. Oh, you proudly declare that gitu. Dulu awal-awal masih gue tuh doing digital marketing. Sekarang nggak, I'm a full time. Sekarang bilang digital marketing di Bumble doang sih. Kan kita bilang di Bumble gue content creator orang kayak, hah? Saha ya Pak? Iya. Right. Aku suka deh sama statement itu. Ya, tapi Kalau ini kalian bagus berdua, when people ask you, so what do you do for life? I probably say ini sih content creator. Cuman kalau aku tuh agak berbeda sama Ian. Kalau misalkan aku tuh kayak I put blood and sweat di sini, terus I put all my life stories di sini. Jadinya kayak kalau aku tuh ternyata ini tuh pekerjaan yang aku pengen lakukan ternyata dari dulu tanpa sadar. Dan sesederhana karena kecintaan aku terhadap media. Terus juga kayak makanya justru aku sangat idealis sekali dengan apa yang aku lakukan. Kebalikannya dengan Ian gitu. Karena aku pengen sebisa mungkin tuh, maksudnya idealisme tuh ada kok sekarang orang yang akan bayar idealisme kita asal kita tetap bisa berkompromi dengan batasan yang kita punya sama batasan klien punya gitu. Jadi itu justru aku menikmati momen itu sih. Momen-momen pembuktian buat diriku kayak bahwa I can do with my own idealism gitu maksudnya. Ngomongin soal tadi pekerjaan content creator gitu ya. Aku pribadi adalah tipe orang yang hidup di zaman dimana waktu itu pekerjaan siaran itu dianggap adalah pekerjaan aneh.
Karena zaman itu pekerjaan tuh harus di kantor, BUMN. di balik meja, Yes, ASN atau BUMN Yes. atau waktu itu oil and gas. Oil and gas. Oil and gas, ya. Ya. Sekarang di zaman kalian, Di zaman gimana aku ketika oil and mass. lo oil and mass? Ada. Di zaman kalian gimana? Dengan kalian proudly bilang gitu bahwa I'm a content creator. Zaman aku Om. Aku suka. Gila ya lo. Lo udah membunuh karakter gue berkali-kali lo. Kalau Atau orang tua gitu kayak, kamu nggak mau kerja di kantor ya Sarah gitu? nggak mungkin mamaku bilang kayak gitu ke Sama sih. teman-temannya. Nggak mungkin mamaku tuh bilang, iya Sarah itu lagi tes CPNS. Aku yang nanti mengamuk. Kalau misalnya ditanyain emang konten creator biasanya kayak ya konten-konten aja biasa lah kayak gitu. Kayak gitu. Dan ada yang memandang sebelah mata. Pasti. Masih. Aku ada Oh sih. sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Kalau udah work Yes. semua kontennya. Oh god. Siapa sih yang nggak tahu Sarah Taubing? Iya. Banyak. Meskipun Siapa? capek, Kak aku tuh keluar. Iya. Kalau ketemu dia idol ketumbar, aku ketumbar, aku merica. Aku pernah event sama Sarah di PIK terus kamu tuh kunyit kan? Terus dia kayak Sarah. Enggak sih kalau sekarang udah nggak ada yang memandang sebelah mata juga karena mungkin sekeliling aku, lingkungan aku tuh udah aware kalau content creator itu adalah pekerjaan yang real gitu, bukan pekerjaan taruh HP, Yes. ya gini bla 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 bla. Karena aku sama kayak Goofy juga berdarah Bikinnya. bikinnya. Kita Iya, pernah iya. berbincang mengenai hal ini juga. Kalau diibaratkan filsuf, si Goof ini adalah sama jenenge kamu teh? Si Aristoteles. bukan Hermes? bukan. Apa Hercules mungkin. Lampang lo ewe. I thought we were just making friends. Mungkin aku Christian Dior. Cuman Hermes. yang dewa cuman Hermes. Yang lain enggak gila. Pokoknya Yang lebih Vivian Westwood. bukan dong. Bukan ya? Bukan. Christian Bautista kalau nggak salah. Nah, pokoknya kita itu Valentine dong gue. kita tuh punya ngebahas kalau kita tuh adalah dua buku dengan jenis yang sama gitu. Kalau aku tuh Franz Kafka. Jadi Franz Kafka itu kan selalu the world is breaking down everywhere, bla 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 bla. Dunia runtuh hancur. Pokoknya aku selalu melihat hal itu dari yang paling the agony. I glamorize the agony. Kalau dia tuh sebaliknya. Yeah. Kalau dia tuh yang kayak, that's fine. Everything is going to be fine. Padahal emang masih berdarah. 13 tahun kemudian pas ke psikolog 2 jam ya, lama banget. Di-unpack semuanya. Yang kayak gitu. Jadi untuk mengakui kalau aku adalah content creator yang berada di industri ini ya, tidak memungkiri kalau one day probably a year from now aku berada di industri yang berbeda tapi masih di industri yang sama. What the fuck? Industri berada di industri yang sama tapi industri yang berbeda juga di sini-sini juga aja. Kreatif lah kita sebutnya gitu. Tapi yang aku suka dari Ian, Goof sama Sarah gitu ya, walaupun caranya beda-beda, cara mereka mengakui pekerjaan mereka content creator itu tidak mengecilkan apa yang mereka kerjakan gitu loh. Kayak the way Ian gitu. Gue ini full time content creator gitu ya. Iya kan firm gitu, nggak dikecil-kecilin. Cuma bikin konten doang. Itu gue tadi dong. Iya, maksudnya kan orang kan gitu ya. Cuma bikin konten doang kan artinya tuh kayak kerjaannya tuh remeh-temeh. Oh iya, But it's a dream job, girl. Iya, my dream job. Yes. Sekarang kalau kita ngobrol sama anak-anak kecil, mungkin waktu aku kecil ya. Waktu kecil mungkin kamu udah dewasa. Iya. Dulu angkatan aku tuh semua mau jadi apa? Mau jadi dokter, Iya. mau jadi polisi gitu. Iya, Sekarang tuh insinyur. kalau nanya anak-anak tuh aku Iya. mau jadi content creator. Iya. Jadi kayak aku ngerasa ini tuh emang legit pekerjaan gitu. Iya, Ya. betul. Tapi dengan kamu berasal dari Makassar dan ibu kamu sama orang tua kamu papa di sana, mereka suka nggak kayak anak kamu tuh nggak mau kerja kantoran? Aku udah dipandang sebelah mata dari remaja. Jadi kayak what the fuck Sarah? Apalagi gitu ya. Ini tuh adalah hal yang sangat baik untuk hal-hal lain dalam hidup yang lain gitu loh. Jadi nggak sih? Iya, apalagi ketika misalnya mereka udah melihat laporan keuangan aku untuk waktu lapor pajak, ya dia fokusin aja gitu. Karena kayak daripada gue ngantor terus gaji gue cuma sekian, mending gue jadi yang gue sekarang kan. Orang tua tuh yang penting kitanya apa ya, aman ya, tahu kitanya aman, jadi kayak Stable. mungkin stable, jadi ya kan mereka juga kecipratan. Iya. Ya, mereka cipratan. Question gitu, gue gak mau berlama-lama, sensitif kalau soal pendapatan dan pajak.
Gue lihat dia udah buang Ini muka. Dior sponsor ya. Iya. Ini Dior sponsor kan. Sponsor. Ya, kita Lokal semuanya ya. boleh di-cover nanti bagian ini boleh Ya. Kapan kalian menyadari kalau ini dulu deh. Menurut kalian, kenapa kalian sukses di sosial media? Wow. Sukses itu kata yang sangat menyeramkan gak sih? Iya, maksudnya sukses loh. how do you, why do you think you guys made it? Ya itu lebih gampang. Iya, Kalau iya. sukses tuh kayaknya Iya, beban iya, gitu iya. ya. Karena tiap hari dikerjain sih. Tiap hari dipikirin, tiap hari dilakukan pekerjaannya dan ngebangun sistem sendiri lebih sulit banget ketimbang menjalani sistem yang udah ada. Kayak misalnya kayak misalkan dulu pas awal aku memutuskan untuk jadi full time content creator tuh ada tuh fasenya yang kayak I got so much free time. Bisa nonton, bisa apa. 2 minggu kayak gitu sampai akhirnya kayak mikir, lah kan gue kerjaan lo sekarang content creator. Ya lo bikin konten. Dan situlah mulai kayak bikin sistem produksi sendiri, scripting kapan, gimana cara attract klien, gimana caranya berkarya, gimana caranya dan lain-lain. Dan itu tuh itu berarti kurang lebih 2 tahun udah dilakukan dan sampai sekarang pun masih struggling dalam ngejalanin semua sistemnya supaya aku beneran ketika aku bilang ke orang aku content creator, ya this is what I'm doing gitu. Okay. So consistency, what is what you're saying. Dikerjain tiap hari. Tapi kalau boleh want to peel it off gitu, menurut kalian bertiga, consistency every creator is doing the same Saying the same thing. Iya, saying the same thing gitu. More than that, menurut kalian yang membedakan kalian with every other apple in the basket? Perspektif. Trauma. Perspektif. Honesty. Okay, let's Honesty. go one by one. Yeah. Trauma. Ya, Karena lu punya banyak trauma banyak banget, Say. dan itu yang lo bagikan di dalam konten-konten lo. Iya, kalau itu aku tidak bisa mengeluarkan itu dan aku sculpt, dipoles dengan sedemikian rupa, itu akan nggak ada yang namanya dada akun. I would go crazy. Karena waktu itu pernah tahun lalu, aku terakhir ke terapis aku tahun lalu, dia tuh sampai bilang, kamu tuh traumanya banyak banget, Sarah. Oh, thanks. I know. Kalian semua tuh punya terapis masing-masing. Aku ada. Yes, aku ada. Kamu? Aku enggak. Kamu ada. Oke. Aku ada. Lanjut dulu terus. Jadi Is having a therapist a new thing? I don't. jadi mungkin That's yang like bisa your private SA in MS. Iya, kayaknya ya. Orang kan kemarin tadi kan sama tamu gini, stylistnya siapa gitu? Everyone is having a di sesi ini insecure. Terapis kan, oh everybody is having a therapist. Lanjut. Jadi ini sebenarnya your exit sebenarnya. Apa namanya tempat untuk buang Yes, sampah. Outlet. Iya, buang sampah aku di hari aku karena aku nggak bisa journaling. Iya. Oke. Aku tuh nggak bisa kayak hari ini Nggak I bisa. feel bad about myself because I don't look good enough. Terus I feel bad about myself since 1993. Bad about myself. Jadi aku tuh ada penyalurnya gitu, which is apapun itu ya, it's either content, it's either my cooking atau apapun itu, because I really love the idea of creating, karena creating itu membuat sesuatu dari nggak ada jadi ada, itu kayak Itu seniman sih kalian emang bener. terapi. Iya. Kayak Tadi dia gitu. bilang trauma, so thanks to having a lot of trauma, Yes. a lot of art, Thank you. you have contents. Yes. What did you say? Perspective. Perspective. Ya. Sebenarnya tuh semua tuh kan pengulangan ya gitu. Apa yang kita dari zaman aku nonton kalian di TV, semua tuh pengulangan gitu, kayak Betul. format tuh pengulangan. Setuju. Ya. Akhirnya aku tuh ngerasa kayak misalkan aku kebetulan lagi ngomongin zodiak era sekarang. Ketika aku tahu ketika semua orang pengennya, harapan itu pengen diramal kalau ngomongin zodiak, aku tuh nge-roasting. Nice. What's the perspective gitu. Terus kayak misalkan when there is like a lot of talk show, ketika aku riset kayak oh semua sekarang lagi bikin podcast dan lain-lain. Terus kalau aku compete di podcast yang dengan yang besar, siapa gue juga akhirnya kayak gimana ya bikin format talk show yang karena platform pun sekarang di TikTok. Jadi aku bikin Dr. Goof itu deh. Talk show tapi roasting tapi apa. Jadi kayak menurutku ini perkara komunikasi aja sih. Semua orang
tahu apa yang akan dibicarakan, tapi semua orang memiliki cara yang berbeda untuk mendeliver sesuatu. Ya. Ini tadi bilang honesty. Honesty. Iya sih, karena menurut aku bisa openly state aku misalnya dengan identity aku yang begitu kontroversial ini aja menurut aku, dan aku menceritakan setiap proses perjalanan aku transisi. Aku tuh kan transisi dari 2019, enggak deh, dari 2018, dimana itu aku juga udah mulai social media di tahun itu. Jadi sebenarnya followers aku yang dari 2018 itu tuh benar-benar bisa melihat journey aku transisi menjadi perempuan sampai yang paling gong itu tahun ini dengan segala augmentation dan operasi itu benar-benar bisa disaksikan semua orang. Iya. Dan menurut aku, it's just like you have your own show. Exactly. Dan menurut aku nggak semua orang mungkin sekarang ya in that parts of aesthetic surgery, orang sekarang udah buka-bukaan. Tapi menurut aku way before that, dengan segala came out dan lain sebagainya, aku came out di my own page. Menurut aku itu adalah harga yang aku bayar untuk build nama aku sekarang gitu loh. Agree. Aku tuh pengen nanya ini. Sebetulnya pertanyaannya adalah ini. Menurut kalian kenapa sih nature atau traits-nya generasi kalian itu jauh lebih berani untuk menjadi diri mereka sendiri di platformnya masing-masing? Background-nya adalah, tadi pagi pada saat sarapan, gue nanya sama Iwet gitu, kenapa sih lu kayaknya, karena di antara tamu-tamu kita yang lain, yang kelihatan yang paling excited tuh dia menyambut kalian bertiga gitu. Kenapa sih lu pengen banget sama bertigaan ini, padahal nggak perlu sesulit itu juga selling me the idea gitu. I'm sold anyway gitu ya. Karena menurut dia gini, gue tuh pengen tahu gitu. Mereka tuh satu generasi begini semua, dan gue pengen ngobrol sama gembong-gembongnya. Terus dia, gembong-gembongnya gitu. Karena menurut dia gini, nah kalau lu tuh kan sendirian di era lu, ini tuh mereka rame-rame, dan gue tuh pengen tahu kenapa sih mereka seberani itu, kenapa kita takut? Kalimatnya gini, you are different, but you are alone in your era. Dan ketika lo menjadi different, lo diomongin orang. Tapi kalian itu ada di era dimana semua orang menjadi dirinya sendiri, and say it out loud. I personally tired ketika aku pertama kali amazed sama dunia internet tuh ketika dengerin podcast sih. Ini orang-orang bisa ngomong panjang dan gak disensor gitu. Sedangkan media konvensional bisa dikatakan banyak ternyata banyak remnya ya. Betul. Dan ternyata kayak lagi-lagi kalau aku sih censorship yang akhirnya bikin kayak kalau nonton di TV tuh kayak aku sih kayaknya kalau mau cari berita Twitter aja deh, soalnya banyak gosip underground-nya. It's just the surface, and I hate being on surface only. Kalau aku sendiri capek, makanya kayak that's why I'm spitting the facts gitu. Spitting the facts. Ya, mungkin gitu kalau aku. Apa kalian udah terlalu capek kali ya lihat generasi kita yang very polished, semua tata krama? Enggak juga. No really, karena emang ada waktunya aja. Aku tuh melihat generasi-generasi itu seperti dinding ini. Kayak di dinding ini gambarnya seperti ini, di dinding sana gambarnya seperti Ana. Aku nggak mau ada yang sama. Jadi emang setiap generasi tuh punya warnanya sendiri. Ada legasinya sendiri, ada unique selling point-nya sendiri. Kenapa di generasi sekarang itu kita lebih open? Karena banyak. Karena everybody is naked. Mau diterima apa enggak, sekarang itu orang jadi merasa lebih nyaman telanjang karena semua hal dibuka, dan ketika ada satu hal yang terbuka, yang lain ke-trigger untuk kok dia bisa kayak gitu ya, kayaknya gue bisa dia lebih lucu daripada itu. Gue bisa lebih telanjang daripada lo. Oke. You spill that, I spill more. Dan dikasih makan juga dengan engagement itu. Siapa yang nge-spill lebih banyak, angkanya lebih banyak. Jadi kayak it's kinda agak menyeramkan memang. Sebenarnya iya loh, sesungguhnya. But it's fun. It's fun. It's fun. Kalian pernah digital overwhelm nggak? Almost every day. Almost every day. Apa sih, Bo, digital overwhelm? Iya, overwhelm dengan kayak notification, oh my god, message. Makanya kayak gue nggak balas direct message gitu, you know. Sekarang HP ku DND mulu karena aku selalu ke trigger gitu kalau misalnya ada getar atau ada notifikasi gitu. Tapi it is tapi you say it's fun.
still fun. Okay. I'm not saying it's not traumatizing, but still fun. Still fun. My It's traumas fun. are fun, right? Ada Iya. jamnya aja sih sebenarnya. Kalau Ian, walaupun sudah menganggap ini sebagai bisnis dan juga pekerjaan, masih ngalamin nggak Apa sih? digital overwhelm? Lumayan, itulah aku sering liburan. Jadi Itu kalau dia ya. Privilege misalnya, ya. Kita ini apa kalau lagi nangis Ian mau liburan. iya, jadi kayak aku tuh selalu Dan dia sama mengkategorikan sekali ya nggak merasa Pak. Iya. Enggak, kalau zaman dulu kita, angkatan kita digituin, kita gini, enggak kok, Bo, enggak kok. Atau basa-basi busing. Kapan dong liburan bareng? Iya. Pokoknya gini. Kalau It's Ian not my nggak, moment. of course. Iya, gitu. Betul, itu juga salah satu sistem aku yang aku bentuk setelah aku mulai, maksudnya doing it professionally, dan aku sadar aku butuh sistem. Yes. Karena aku pernah yang kayak beneran, because I see it as a business, jadi kayak bener kayak tek kerja. Iya. Saya pengen tuh kayak buka Instagram tuh langsung buru-buru buka second account. Oke. Gitu. Alternya ya jadi kayak. Karena kayak aku buka second account, aku kembali melihat Instagram misalnya ya sebagai sebuah entertainment. Tapi ketika aku buka my Your own page account, gitu my ya. page, I don't see it as an entertainment Yes. gitu loh. Iya. Ngeliat teman semua unboxing hal yang sama, Iya. same campaign. Iya. Bosen. Kalau aku Iya. buka second account kan aku bisa ngeliat hal-hal lain. Gambar yang kucing berkembang. kayak, gambar kodok Sama kayak. kayak kalau misalnya aku hiburan aku adalah instead of nyari teman-teman di timeline, explore. Oh iya. Explore tuh kan kayak, wow, ada Explore tuh dunia kan lain. cerminan diri kita sendiri. Nah, makanya TikTok itu menyenangkan karena kayak Iya. FYP kan seragam Random. gitu. Iya. Oh, that's why you guys love Yes. TikTok. Oke. One thing you discovered or you embrace about yourself yang kalian sadari atau temukan throughout your digital journey, ada apa enggak? Apa ya? I'm not for everyone. Good. That's why kita bertiga di sini. Jing. I realize that I'm not for everyone. Mau segimanapun kita ngepolis diri kita sendiri, apa aja deh yang kayak iseng ngomongin apa dan Iya, of lain-lain. course. Karena aku juga nggak suka semua orang juga. Maksudnya nggak bisa Iya. suka sama semua orang. So yeah, I'm not for everyone. Itu segmented ya. It's segmented. Niche. Kita adalah barang-barang yang dijual di gudang Sarina. Pasar Santa adalah market Betul. aku. Aku sih thrifting ya. Iya, konsepnya. thrifting. Thrifting. Tapi Ya. thriftingnya udah yang archive. Archive soalnya kita thriftingnya di Jepang. Gak sih dia, gue mah iya deh I'm not for everyone kalau kayak Gampangnya gitu. Oke. Iya. Kamu iya juga begitu Sarah? Aku, Apa? apa tadi pertanyaannya apa ya? Apa yang you discovered about yourself that About myself, throughout Through your digital. digital journey? throughout the digital journey. Kalau yang I'm not for everyone itu sebenarnya dari lahir ya kak. Pasti Goofy juga pasti merasa kayak gitu. Ian juga pasti ngerasa kayak gitu. Cuma yang aku ketemu di digital baru emang ini adalah itu tadi yang udah aku bilang, I love the idea of creating anything. It's either book, cooking, tutorial, video, even pantun apa segala macam. Dan itu tuh nge-trigger aku tuh untuk apalagi itu kayak stop, please stop. Kayak kadang-kadang seperti itu. Karena ini tuh berputar, sedangkan badanku nggak bisa gerak karena aku kecapean. Dan itu tuh membuat aku yang tadi digital overwhelm. Jadi kalau misalnya lagi digital overwhelm itu aku cuma bisa kayak mimisan. Ada kata sebenarnya? Ada mimisan Ada beneran. di momen itu. Rontok, mens nggak lancar. Terus tiba-tiba ada kelenjar kayak gitu-gitu. Iya. Kayak gue nyari duit doang kalau denger. Gak usah lo dialis apaan sih? Iya. Depresi lo. Gue kayak hidup orang tuh semenderita itu. Tapi social media itu bikin aku sadar loh how privileged I am. That's good. Wow. And also this conversation. In a way, in what way? Aku pernah jadi public enemy di Twitter zaman pandemi. Karena Karena yang ini kamu bukan cerita ya. Yang spion bukan ya? Itu salah satunya. That's one thing. Iya. Sering aku tuh langganan banget dulu di Twitter jadi public enemy. Ini masuk ke Twitter ya. Iya. Tapi kalian bikin aku sadar aku tuh privilege. Kalau nggak ada social media aku tuh nggak sadar aku privilege. Oke. Aku dari kecil, I always live in this very beautiful bubble of mine. Dari kecil sekolah swasta, with the same kind of people, with the same kelas ekonomi dan sebagainya. Aku tuh nggak pernah tahu kalau misalnya tuh kayak laptop kita rusak, kita mah aku mau laptop tuh langsung dibeliin. Aku nggak pernah tahu itu adalah hal yang sangat mewah untuk banyak orang. Sampai akhirnya aku terpapar social media.
apalagi ketika aku menjadi seorang public figure, di awal-awal karir aku tuh aku nggak tahu kan aku itu maksudnya privilege. Jadi aku selalu membagikan opini-opini bodoh aku dengan kenapa aku bilang bodoh? Kacamata kamu. Karena aku sadar sekarang itu bodoh. Dulu aku nggak sadar itu bodoh. Terus aku melihat berbagai respon yang ada. Tapi ya itu salah satu yang menarik. Misalnya aku ngeliat manusia silver kecapean. Aku foto dari kaca spion aku. Aku bilang kasihan ya. Karena tanpa bermaksud merendahkan di tahun itu pakai banget yang di-cut sembarangan. Apa-apa. Di tahun itu aku emang ngerasa tuh kasihan. Iya. Enggak, bahkan ada lanjutannya. Kan aku penulis. Kasihannya, semoga hari kamu berikutnya menyenangkan. Wow. Almighty of you to say that. Iya, wow. Terus ingat, lu badminton di lapangan, dia badminton di rumah, guys. Terus aku di tahun 2020 dirujak langsung. Banget ya. Banget. Aku dirujak, aku nggak ngerti lo kenapa aku dirujak. Tapi Pada saat itu kamu nggak paham? Enggak, karena aku ngerasa orang emang kasihan. Iya. I see. itu dia jadi unique selling point-nya, Ian. Kala itu. Honesty. Iya. Cuman maksudnya kayak throughout the journey di social media itu, apalagi kemarin Home Sweet Loan film, itu kan Nggak kayak relate ya? relate tapi bukan relate paling susahnya. Kalau gue Relate susahnya. Kalau gue nonton Home Sweet Loan, ini kayaknya script writernya pas nulis ada gue di sebelah lagi cerita. Enggak. Sama. Misalnya kayak mungkin ponakan-ponakan kamu dia Mas Steve pengen nonton Bruno Mars di Singapura, yaudah yuk cari tiketnya yuk. Cause that's what me and all my best friends dari zaman sekolah dulu kita selalu gitu. Kita nggak dapet tiket di Jakarta, yaudah kita cari Singapura atau Thailand. Terus gue nonton Home Sweet Loan, gue kayak lihat perspektif si Mbak yang pulang terus dia mikir gila ya orang bisa nonton konser luar negeri. Itu gue baru balik dari Melbourne nonton Coldplay. Dan di situ kamu gini, oh ada orang seperti itu ya punya point of view-nya gitu. Iya. Jadi social media humbles you down. Exactly. Wow. You start realizing things. Udah dibilang durasi habis enggak? Maaf ya. Enggak apa-apa. Kita Special episode. Iya benar. Tapi benar apa yang dibilang Ian bahwa ternyata social media itu tidak hanya all yang glitz and glamour gitu. Yes. In her case. Tapi gue seneng deh. Di sini kita jadi belajar banyak hal gitu ya, dan terutama tidak menganggap sosial media itu menjadi, karena kan selama ini selalu dibilangnya sosial media tuh toxic, bikin memang. ini, ya toxic ya. Tapi you guys give us another point of view and perspective about this platform, gitu. Dan tinggal bagaimana caranya kita menjadi diri sendiri yang kemudian mengontrol itu, gitu. Yes. Key message from us to you. Keep on creating. Thank Yeah, you we so love much. you so much. And I have to make my own confession di sini sebenarnya kepada dua sosok ini yang di sini, maksudnya kayak aku semenjak ngekonsumsi konten kalian dari dulu tuh kayak satu hal yang aku sadari bahwa I'm not afraid anymore of growing up older gitu. Ya. I mean apa ya, maksudnya sometimes kayak I cannot wait to be in that state gitu of you guys gitu. Karena kayak Don't trust me. maksudnya kayak kalian berdua itu apa ya, maksudnya kayak nggak pretentious. Terasanya seperti itu dari output kalian, dan yang paling pasti adalah apa ya, you guys handle it pretty well. Jadi kayak thanks for existing We on give social growing media. old a good face. No. Yeah. Thank you so you much. are not guys trying to be apa ya, to be dimudah-mudahin yuk. Betul. Gitu. Aku suka itu. Tapi emang duet itu ikonik sih. Aku kan pernah cerita kan ke kalian berdua, aku pernah deket sama cowok. Terus kan dia nanya sama aku, lo suka dengerin podcast apa ya? Nah, kasih lah rekomendasi podcast aku. Kalau kamu, aku dengerin duet tiap pagi. Terus kan aku di mobil kan samping dia, ini gue harus mempertahankan seksualitas dia. Iya. Jadi kalian berdua menyadarkan aku, ini bukan laki-laki yang tepat. And that's alright. Nice. Hari ini kita ditantangin main game. Oh, kamu hostnya sekarang? Karena ketika on gak ada yang inisiatif. Oh, udah iya. aja. Gue tadi lagi ngomong jorok. Oke, jadi katanya kita harus ngambil satu kartu, terus kita jawab masing-masing gitu ya. Dimulai dari yang paling tua kali ya. Aku terakhir, aku paling muda. Iya, Gua technically Gua April. Gue November. Berarti lu muda. Silahkan Kak, Udah ya? Oh, iya. silahkan Kak durasi. Gue ya. Bismillah. What is your
What Meow meow meow. What is your biggest fear in life? Fuck. Kucing, aku takut kucing. Aku tuh gak suka banget pertanyaan-pertanyaan personal kayak gini karena aku tuh gak suka being vulnerable in front of a lot of people. Maybe vulnerability akhirnya ketakutan lo. Oh iya, that's a good answer. To be vulnerable is one of my biggest fear. The second of all, poverty. Why? Because I've been there. I've been The there. fuck? I grew up Oh, poor. poverty itu oke. Iya. Oke, poverty itu kenyamanan justru. Oke. Oke lah. Apakah question ini akan nyaman dijawab? Ini ya pertanyaannya aja ya. What would you consider is the best way to break up with someone? Oh my god. Mau bilang break upnya harus bad blood. Karena break up yang baik-baik itu justru itu worst way to break up with someone. Nice answer. I would say honesty. To be honest, Ya. Gue harus bad blood, harus blok-blokan. gue harus drama juga sih. Kalau enggak bakal putus. That's the best way. I don't know. You want to answer? What is your best way to break up Iya. with someone? Karena dari tadi lo yang paling gak setuju. There's no best way to break up. How do you deal with conflict with your clients? Aku sih sempet ajak berantem ya. Aku sih juga berantem. Iya. Jadi that's the idea. Punya manajer yang tepat. Manajer aku juga berantem. Manajer aku sih yang berantem, aku enggak. Oh. Punya manajer yang tepat banget. Iya. Tetap ya jawabannya itu enggak mau susah gitu ya. Itu gunanya dia dapat percentage, sayang. Iya, soalnya Kalau harus lo yang tektokan sama klien lo, ngapain Iya, dia dapat bener. percentage? Sekian, terima kasih. satu lagi masih nggak apa? Satu putaran lagi. Yang pink ya. Enggak ah, males yang pink gua aja. How excited are you for the future? Ini bisa jadi konten tahun baru. Yes. Back in when I was 28, Ya. I thought my life would be over ini deh, apa? Di umur 30 gitu. Hah? Tapi By what? By what? Karena kan dulu zaman-zaman kayak apa? Fuck my future, bla bla bla. Karena I was totally depressed, bla 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 bla. Tapi ketika melewati masa itu, kayak gue pengen sih hidup lebih panjang, guys. Amin. Kayak tahun depan Yes. kayak gue, I really want to hang on to something yang kecil sebenarnya, kayak gue pengen tahu kelanjutan The Last of Us seperti apa. Oh wow. Hal kayak gitu dan itu Wicked menyenangkan. yang season 2 Iya, gimana? Wicked season itu gimana? Jadi kayak sekarang sih sangat-sangat excited tuh. Dari 1 sampai 10, 5.000 kan. I love that Sekarang spirit. gue udah seoptimis itu untuk hidup lebih panjang. Yeah, ya Ines. Yes. Aku udah nggak tarik lagi kamu. Kalau jadi acara kita ya nyaman. Iya. Boleh ya pinjam setnya buat konten di sini. Takutnya masih kepikiran, bisa gini-gini. Dah, thank you. Terima kasih.